pagi Ibu. Kabarnya gimana hari ini? Baik Ibu. Oke. Tapi Ibu sekarang mau dengar semangat kalian terlebih dahulu. Kalau Ibu tanya apa kabar hari ini, nanti kalian jawab Alhamdulillah, bahagia, sukses, luar biasa. Gimana coba? Alhamdulillah, bahagia, sukses, luar biasa. Oke, ingat ya. Oke, Ibu tanya lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, bahagia, sukses, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah, kita pada pagi hari ini sebelum belajar IPS ya. Sebelumnya hari ini ada yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Nada. Kenapa kok nggak masuk Nada? sakit Bu katanya Bu. Oh sakit. Ada suratnya nggak? Coba Ibu cek. Masih menyusul Bu. Oh menyusul belum ada ya berarti ya? Ya. Sakit apa? Ada yang tahu nggak? Diabetes sebenarnya. Loh masih muda masa diabetes ini novel nih. Masa diabetes? Oh demam, sakit demam ya novel ya. Masa diabetes? Ya, Ibu absen dulu satu persatu ya. Nada sakit demam. Noviani berangkat? Novia maksud Ibu. Berangkat Bu. Oke. Novilia. Hari Bu. Oke. Nia Widiani. Oke. Noval masuk Ibu udah apa? Kemarin nggak masuk kemana Noval? Bantu orang tua Bu. Bantu orang tua kenapa Bapak Ibu? Ini kabar. Mimi gabah. Mimi Iya. gabah itu apa? Itu loh Bu, padi. Oh pagi. Iya. Oh menjemur gabah ya? Iya kabar itu Bu. Gitu. Gak ada yang bantuin jadi Noval bantu. Iya Bu. Kalau sama orang tua. Oke. Besok kalau mau izin kirim surat dulu ya. Ya Bu mau Bu. Oke, ya. Oke. Sebelum ke pembelajaran, dipimpin doa terlebih dahulu. Ibu mau apa yang doa? Yang hikmah. Ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih. Novel sudah dipimpin berdoa pada pagi hari ini agar pembelajaran kita lancar sampai selesai nanti. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa ini? Upaya melakukan mitigasi bencana untuk berkelanjutan. Ya, ini bab baru di pembelajaran pada pagi hari ini karena kemarin kita sudah belajar tentang apa itu interaksi sosial. Sekarang kita belajar mengenai upaya melakukan mitigasi bencana untuk keberlanjutan, gitu ya. Nah, sebelum ke materi, ada yang tahu nggak ini gambar apa? Lanjut Bu. Banjir kata Noval, terus apa lagi? Banjirop, betul. Apa lagi? Orang dorong. Orang dorong motor, betul. Ada lagi nggak? Pabrik Bu. Pabriknya kelelep itu apa sih? Tenggelam. Ya, betul ya. Kata ini apa Bu? Banjirop. Apa lagi? Orang dorong motor. Terus tadi apa? Banjir biasa ya, gitu ya. Nah, betul yang disampaikan oleh anak-anak ini adalah gambar banjir khususnya di Kota Semarang atau di Kaligawe ya. Nah, banjir ini tuh disebabkan apa sih? Ada yang tahu nggak? Hujan. Hujan, terus Luapan air sungai. luapan air sungai, terus sampah, betul. Nah, banjir ini disebabkan oleh pertama hujan yang berkepanjangan, seharian nggak berhenti, terus luapan sampah yang menyumbat. Terus tadi apa satu lagi Ibu lupa? Luapan sungai. Nah, biasanya ini terjadi karena irigasinya tidak berjalan dengan baik atau tersumbat seperti itu ya. Nah, apabila terjadi bencana seperti ini, apa yang kita lakukan? Renang. Renang kata Noval. Nah, mengungsi kata Novi. Kita punya dua jawaban ya. Kata Noval renang, kata Novi mengungsi. Nah, inilah pentingnya kita belajar tadi yang di depan. Upaya mitigasi bencana. Biar yang kayak Noval ini ya, yang nggak tahu mitigasi jadi tahu seperti Novi. Novi tahu mengungsi adalah salah satu upaya dari mitigasi. Nah, ini sejalan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, menjelaskan mengenai apa itu pengertian bencana. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi contoh bencana. Kemudian menganalisis dampaknya terhadap kehidupan masyarakat secara konteks
kontekstual. Oke, ketika kita sudah mengetahui apa itu pengertian bencana, kemudian kita bisa mengidentifikasi contohnya, bisa menyebutkan dan juga mengetahui dampaknya, kita bisa meminimalisir atau bisa mengetahui apa itu mitigasi bencana. Nah, tujuan pembelajaran ini juga sejalan dengan SDGs atau ada yang tahu nggak SDGs apa? Sustainable Development Goals. Betul sekali ya anak-anak ibu. Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan nomor 11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Nah, tujuannya nanti di akhir pembelajaran kita akan membuat sekolah siaga bencana. Jadi nanti ibu akan memberikan kalian proyek. Nanti kalian akan membuat bagaimana sih skema atau sekolah yang tangguh bencana. Jadi SDGs nomor 11 itu kan skalanya luas besar ya, kota dan komunitas. Tapi nanti kita mulai dari sekolah dulu. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara memitigasi dari sekolah terlebih dahulu. Nanti itu di pertemuan terakhir seperti itu ya. Cukup jelas tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Jelas dan Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke materi ya. Baik, yang pertama kita lihat untuk RPPM-nya, ya ini temanya adalah mobilitas sosial, kemudian materinya dinamika kependudukan Indonesia, keberadaan masyarakat Indonesia, proses mobilitas sosial. Lalu secara keseluruhan ini sudah memenuhi, kemudian di dalam dimensi profil lulusan, kan? Kolaborasi. Apa sih tagihan kolaborasi? Ya, tagihan kolaborasi di dalam profil pelajar, bukan pelajar, profil lulusan ini ya. Untuk SMP, ya, SMP peduli, berbagi, bersama. Ya. Ini kolaborasi. Lalu mengambil yang tingkat akhir misalnya, mengajak teman untuk peduli berkolaborasi atau berbagi, mengambil inisiatif untuk saling berkontribusi. Nah, tadi kita lihat di sini indikatornya masih menggunakan istilah peserta didik ya ini ya. Tidak apa-apa. Karena kalau sudah M itu tadi berarti apa? Murid. Itu. Mampu bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan studi kasus, menunjukkan sikap saling menghargai pendapat teman, berperan aktif dalam menyusun penyampaian hasil diskusi. Ya. Sesuaikah dengan ini tagihannya? Kalau itu bekerjasama, mengambil inisiatif untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, ya, dengan teman misalnya dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam pembelajaran atau tugas menyelesaikan LKM, lembar kerja murid misalnya itu dalam membahas apa gitu, ya. Jadi sesuaikan dengan ini, ya. Tidak berdiri sendiri seperti ini. Ini kan tidak mengukur apa yang ditagihkan di dalam profil lulusan, ya. Makanya tidak usah jauh-jauh, Anda ambil di profil lulusannya tadi di sini. Yang mana gitu, tidak usah banyak-banyak, satu saja, ya. Misalnya ini mengambil inisiatif untuk saling berkontribusi dalam apa, menyampaikan gagasan dalam apa ini, dalam materi pembelajarannya misalnya ini. Jadi
Ini di sini masih menggunakan profil pelajar Pancasila, di sana sudah profil lulusan. Ya. Jadi nyambung deh nih. Tidak nyambung. Ya. Nah, ini nanti sesuaikan dengan itu ya. Mana yang akan diambil? Misalnya kolaborasinya di materi yang mana? Apakah materi yang ini A, B, atau C, atau D, E, A, B, C? Ya, betul. Misalnya dalam materi dinamika kependudukan Indonesia. Kalau ini 3 pertemuan, berarti kan pertemuan 1 membahas materi 1 kan mestinya begitu. Ya, dinamika kependudukan Indonesia. Nah, ini misalnya ya. Jadi nanti dilihat lagi nih. Lalu yang kedua ini KKTP-nya ini. Peserta didik mampu menganalisis pengertian dinamika kependudukan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, kemudian dengan perbandingan dan contoh di lingkungan sekitar, transformatif serta menunjukkan sikap peduli sosial, tanggung jawab dan kemampuan berpikir kritis. Ini kan tadi tidak sejalan kan itu. Maka di sini diganti dengan tadi profil lulusannya apa kan itu. Ya. Ini dicek ulang ya. Lalu yang dikumpulkan sudah direvisi ya ini ya. Lalu diuraikan saja misalnya KKTP 1 berkaitan dengan ini. Apakah pembelajarannya hanya sampai menganalisis pengertian saja? Ya. Maka kita mungkin 2 KKTP gitu ya. Di samping menganalisis pengertiannya juga tentang dinamika kependudukan Indonesia adalah apa kira-kira untuk apa sih kita mempelajari dinamika kependudukan Indonesia? Hah? Apa? 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 Kita lihat misalnya untuk ini kita naikkan derajatnya misalnya ya. Ini kita gunakan kata menafsirkan. Menafsirkan misalnya ya. Murid mampu menafsirkan dinamika kependudukan Indonesia dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat, kan bisa begitu ya. Jadi ini menafsirkan ya. Jadi di sini ada satu tujuan yang lebih spesifik lagi. Nah, dengan begitu maka kalau materinya masih berupa ini tadi, ya itu tadi, ini materinya tentang ini. Ini kan materinya ada 3 fakta langsung prosedur. Pengetahuan itu ada berapa kategori? Nah, 3. Faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Maka dinamika kependudukan itu tadi ya dilihat dari 4 pengetahuan tadi itu. Faktanya apa? Berkaitan dengan apa? Jumlah
penduduk dan klasifikasi penduduk. Klasifikasi kan bisa jenis kelamin, bisa umur, bisa pendidikan, ya, bisa gitu. Ya. Yang kedua tadi, misalnya berkaitan dengan konsep, ya gitu. Konsep umur itu biasanya dalam dinamika penduduk itu dikategorikan berapa interval, ya. Berapa interval ini umur, lalu itu konsep umur. Konsep jenis kelamin kita bedakan ada berapa? Nah, 2. Di Thailand ada 24 itu. Nah, di Indonesia ada 2. Nah, ini kemudian lalu prosedur. Nah, prosedur untuk memahami dinamika penduduk melalui apa? Yang dilakukan oleh negara untuk mengumpulkan data jumlah penduduk caranya dengan apa? Sensus. Nah, maka di sana ada sensus. Bagaimana prosedurnya sensus? Lalu yang keempat tadi meta kognitif. Apa manfaat dari mengetahui dinamika penduduk? Ya. Misalnya apa? Untuk memprediksi, ya, jumlah ketercukupan pangan di Indonesia. Berarti di situ dibandingkan. Dengan begitu materinya akan lebih meluas gitu. Lalu materi yang kedua tadi apa? Selain dinamika penduduk, ini kan tadi materi yang kedua, bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Berarti faktanya seperti apa, konsepnya apa, proseduralnya apa, metakondisinya apa, itu yang akan dibelajarkan. Ya. Jadi itu harus. Lalu kalau memang mau membelajarkan ini, misalnya tentang keberagaman, ambil saja misalnya konteks dari penduduk di kota Semarang misalnya. Maka secara spesifik misalnya nanti untuk prosedurnya untuk mengetahui apa keberagaman penduduk kota Semarang, ya. Lalu bagaimana nanti dalam pembelajarannya? Nanti minta si murid membuka ini. Nah, kota Semarang dalam angka, kan? Lalu untuk publikasi. Maka murid akan paham keberagaman penduduk kota Semarang. Mana nih yang keberagaman? Misalnya ini penduduk dan ketenagakerjaan atau sosial dan kesejahteraan apa ini rakyat, ya. Kita lihat misalnya halaman 67, ya.
26. Jauh. 91 dari berapa? 61. Nah, ini penduduk berdasarkan proyeksi penduduk 2020-2050 hasil penduduk. Nah, ini seperti ini. Nah, ini misalnya kondisinya, ya. Maka murid akan belajar dari prosedur ini. Nah, apa gunanya? Mengetahui dirinya. Kalau gitu, apakah dia akan memprediksi hidupnya tetap di kota Semarang atau pindah ke kota lain yang lebih mensejahterakan dirinya itu, ya. Jadi ini untuk melihat tadi bagaimana kita merumuskan KTP-nya, ya. Jadi ini yang mestinya nanti diperbaiki ketika Anda membuat apa materinya, ya. Oke, ini untuk review dari RPPM-nya, ya. Oke, stop, ya. Stop. Baik, itu tadi tayangan micro teaching dari saya dari kegiatan inti. Baik, itu tadi tayangan micro teaching dari saya dari kegiatan pendahuluan, inti, dan juga mikro yang full dari awal sampai akhir. Kemudian silakan apabila dari teman-teman ada tanggapan atau kritik terkait dengan micro teaching saya, dipersilakan. Ya, boleh silakan. Baik, tadi untuk keterampilan pendahuluan ya, untuk keterampilan membuka pembelajaran, Bu Inung sendiri sudah menunjukkan keterampilan pembelajaran yang baik. Kemudian juga terdapat persepsi tadi di awal pembelajaran. Tadi kalau tidak salah, tadi banjir dan rob, ya, itu sudah cukup jelas sehingga murid sendiri tahu arah pembelajarannya mau kemana. Untuk selanjutnya keterampilan di dalam inti pembelajaran tadi, dalam keterampilan menjelaskan sudah sangat baik, artikulasinya sudah bagus, suaranya juga sudah sangat jelas, dan bahasa yang mudah dipahami oleh murid. Kemudian guru juga tadi sudah sangat mampu menghubungkan materi ke kehidupan sehari-hari, sehingga fokus murid tidak terpecah-pecah. Untuk keterampilan bertanya juga tadi sudah cukup baik, terdapat interaksi dua arah antara murid dan juga guru. Kemudian untuk keterampilan memberikan penguatan juga sudah baik, tapi juga kalau tidak salah terdapat ice breathing yang membantu murid untuk semakin memahami materi. Kemudian untuk mungkin di bagian keterampilan penutup, kegiatan penutup itu tadi apakah sudah ada refleksinya? Iya, ini dijawab langsung nggak apa-apa ya? Iya. Kebetulan ketika mikronya saya cek lagi, memang untuk kegiatan refleksi itu ternyata belum diberikan ke siswa. Tapi saya itu sudah bertanya bagaimana pembelajaran hari ini. Namun ketika dilihat memang itu cenderung ke kesimpulan seperti itu. Jadi nanti mungkin apabila ada kesempatan micro teaching lagi di semester depan, nanti bisa lebih saya perhatikan lagi. Karena untuk refleksi dan kesimpulan kan sebenarnya berbeda begitu ya. Jadi untuk micro teaching saya memang sepertinya refleksinya belum tampak seperti itu. Seperti itu saja mungkin kritik dan saran dari saya. Baik, terima kasih Mami. Ada lagi? Oh ya, Mas. Oke. Oke, Mbak, saya akan merefleksi hasil mikro titik jadi waktu
pertama tadi pembukaan. Waktu pembukaan menurut saya pembelajaran itu sudah menarik ya. Perhatian siswa itu sejak awal sudah kayak tertarik gitu loh Mbak dengan apa persepsinya dengan Dewa. Kemudian tujuan pembelajaran juga dijelaskan dengan lebih lantang dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian lanjut ke materinya, penyampaian materinya itu sudah lengkap dan penggunaan medianya berjalan cukup membantu siswa memahami materi dan interaksi dengan siswanya juga sudah baik. Kemudian saya berharap ke depannya bisa lebih melibatkan seluruh siswa ya Mbak ya, agar partisipasinya itu lebih merata. Tadi saya lihat juga ada beberapa yang fokus dengan HP atau apa gitu, kurang fokus. Kemudian untuk penutup sendiri apa ya, sudah bagus karena banyak tadi sudah memberikan rangkuman materi ya dan penguatan kepada siswa. Jadi akan lebih optimal lagi jika ditambahkan refleksi tadi sesuai dengan omongan yang banyak tadi. Jadi itu saja sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih untuk saran dan masukannya. Saya izin menanggapi sebentar ya. Untuk refleksi memang ketika dilihat lagi video mikronya itu memang belum tampak. Jadi nanti ke depannya bisa saya pisah ya untuk refleksi dan juga kesimpulan seperti itu. Kemudian tadi Mas Nova terkait interaksi dengan murid, saya juga merasa kurang dalam memperhatikan siswa di dalam kelas karena masih ada yang cenderung bermain handphone atau kurang fokus seperti itu. Nanti itu juga bisa menjadi evaluasi saya ke depannya untuk perbaikan mikro saya ke depannya. Terima kasih, itu saja sekian hasil presentasi mikro teaching saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.